kelas mana? Silakan dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Adelia, Aini, Andre, Saya Bu. Ayu Amelia. Saya Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu masih di bab 1. Untuk minggu ini kita belajar mengenai pencemaran lingkungan. Ya, tapi sebelumnya Ibu mau membahas sedikit mengenai materi kita minggu lalu, yaitu mengenai ciri-ciri lingkungan hidup. Ibu coba kasih pertanyaan dulu ini, coba Ibu minta tolong sebutkan 8 ciri-ciri makhluk hidup. 8 ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, memerlukan nutrisi, ada sana, mengeluarkan zat sisa, tumbuh berkembang, berkembang biak, Ya. beradaptasi dan bergerak. Oke. Baik anak-anak, ini sudah Ibu sediakan saat PPT kita pada hari ini. Judulnya materi kita hari ini pencemaran lingkungan, ya. Next, ada. Karena Ibu tanya dulu, pencemaran lingkungan ini kira-kira hanya terjadi di sekitar kita saja, ya, di sekitar kita, artinya di lingkungan dekat rumah, di daerah kita ini, di Indonesia atau di seluruh dunia kira-kira? Dunia. Karena yang namanya pencemaran itu dimulai dari hal kecil. Siapa? Kita, ya, yang menyebabkan beberapa contoh pencemaran lingkungan. Nah, sekarang Ibu minta slide sebelahnya ini adalah dia membacakan. Ibu suruh coba Letiza sambil berdiri ya. Pembuangan sampah dan limbah dari jet ke sungai, penggunaan nasi yang berlebihan, pembuangan limbah elektronik yang tidak sesuai aturan, penebangan hutan yang menyebabkan hutan tidak mampu menyerap Karbon dioksida. Anak-anak, ini ada beberapa foto pencemaran lingkungan di negara kita, ya. Foto yang pertama ini, ayo sama-sama. Ini kira-kira apa ini? Foto apa? Sampah yang dibuang ke sungai. Jadi ini adalah sungai atau laut. Ini banyak kapal-kapal di belakangnya. Kemudian ini ada tumpukan sampah. Nah, ini ironinya negara kita. Baik anak-anak, sekarang kita mulai sesi diskusi kita. Minggu ini kelompok 3 ya yang tampil ya. Iya. Oke, sekarang mempersilahkan untuk kelompok 3 ke depan. Baik, ini kelompok 3 yang akan tampil sudah siap ya. Berarti yang lain mendengarkan dengan baik, catat materi yang kira-kira akan kalian jadikan pertanyaan ya pas sesi tanya jawab nanti. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yana Maria dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan. Saya Siti Khadijah sebagai moderator dan di samping saya Aditya Putri sebagai penulis. Saya Adriana Nasya tanya jawab. Saya Debbie Tani sebagai pembaca materi 2. Saya Syawal Masyarakat membaca jawab. Saya diperlukan sebagai pembaca madrasah. Kami awali presentasi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ini akan dibacakan oleh Riko. D. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan akan semakin parah seiring meningkatnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
keinginan manusia yang tiada batas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas menyebabkan manusia melakukan eksploitasi yang pada akhirnya menyebabkan Baik, materi ini sudah dijelaskan oleh teman-teman kita. Kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kami persilakan. Kepada Dian kami persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Jumnasa dari kelompok 2 yang ingin bertanya bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan. Bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan? Oke, sudah cukup 3 penanya, moderator. Minta waktu dulu. Kami ingin mendiskusikan tentang apa yang dipertanyakan. Mohon ditunggu. Baik, Adel akan menjawab pertanyaan dari Dian. Pada Adel kami persilakan. Bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan? Ada 6 cara, yaitu 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 6. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Oke, moderator silakan. Apa materi Dian sudah jelas? Iya, jelas. Silakan ditutup, berarti selesai ya diskusi kita. Terima kasih banyak kepada Ibu Guru dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga kita semua menjadi lebih paham tentang apa yang kita jelaskan ini. Sebelum mengakhiri presentasi ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, materi kita hari ini mengenai pencemaran lingkungan itu sudah selesai. Tadi kita juga sudah melakukan sesi diskusi, ya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu simpulkan sedikit mengenai materi kita hari ini, pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan adalah dampak dari, seperti kata Ibu di awal, dampak dari aktivitas kita sendiri, ya. Nah, kita sebagai manusia yang secara tidak sadar menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya, contohnya tadi dengan hal kecil, kita membuang sampah bekas jajan kita kalau di sekolah, kemudian kalau di rumah ibu kita mencuci baju, nah limbah deterjennya itu secara tidak sadar itu sudah mencemari lingkungan. Jadi itulah kira-kira definisi dari pencemaran lingkungan. Kemudian pencemaran lingkungan ada 3, ya, tadi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kemudian ada beberapa hal dalam mengatasi yang bisa kita lakukan dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama diantaranya memilah sampah atau melakukan daur ulang sampah, seperti itu. Kemudian kedua, melakukan pengolahan limbah lebih lanjut, ya. Kemudian selanjutnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida, ini terutama para petani nih, ya. Kemudian selanjutnya melakukan reboisasi. Apa reboisasi? Penghijauan kembali, ya, dengan melakukan penanaman pohon, ulang pohon-pohon. Kemudian selanjutnya melakukan penyuluhan, ya, atau sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kantor, ya, dan lain sebagainya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.